Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada Minggu Paskah. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Ibadah kali ini mengambil tema kekurangan manusia dan kuasa Allah berdasarkan kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Dalam perikop ini kita akan belajar untuk melihat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memanggil kita, Dia tahu bahwa kita memiliki kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencananya yang besar. Hanya saja, kita seringkali tidak dapat melihatnya. Ada beberapa hal penting yang bisa kita pelajari dari Keluaran pasal 4 ini, supaya ketika panggilan Tuhan itu datang, kita dapat merespon dengan benar sehingga kita dipakai dalam rencana Allah yang besar. Jadi apa yang kita lakukan untuk kita dapat meresponi panggilan Allah dengan benar? Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita, menyanyikan puji-pujian sukacita karena Tuhan kita, Yesus Kristus, telah bangkit dari antara orang mati.
jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita satu dalam doa. Ya Yesus, Tuhan kami yang telah bangkit, bangkitkanlah kami untuk menata hari esok. Bangkitkanlah asa di tengah raga yang makin payah. Hidupkanlah iman dan imun kami di tengah pandemi yang masih mengancam. Dalam sujud penuh damba kami berseru, nyatakanlah kuasa kehidupan-Mu dan matikanlah sebaran COVID-19 dari bumi dan negeri pertiwi, agar kami dapat bernyanyi dan beribadah bersama lagi, agar kami bisa bekerja dan bersekolah lagi, merendah hidup dan bakti yang penuh arti. Buatlah kami bersaudara, keluarga Allah dimanapun berada, dapat membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti malam ini. Karena firman-Mu merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Kitab Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Kitab Keluaran 4 ayat 10 sampai 17 yang menyatakan, lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Ia berfirman, "Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Yesus. Haleluya. Iya, selamat sore Bapak Ibu. Kembali kita bertemu dalam ibadah keluarga sesudah kita merayakan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, ada sebuah pengalaman karena seorang teman merasa perlu belajar dari si Asep, penjual buku yang gagap, namun dia cukup berhasil. Akhirnya mereka pun bertanya, apa strategi jitunya? Dengan polos, si Asep yang gagap itu menjelaskan, "Aku
cuma tanya pada pembeli, apakah mau beli buku ini atau saya bacakan. Nah, singkat cerita, para calon pembeli memilih untuk membeli bukunya Asep saja daripada dibacakan dengan gaya gagapnya si Asep. Nah, saudaraku, ibu bapak yang kasih, ilustrasi humor ini bukan dimaksudkan untuk mengolok-olok mereka yang memiliki kekurangan bicara. Nah, sebaliknya, cerita ini mau mengajarkan kepada kita bahwa terkadang kelemahan bisa menjadi kekuatan. Maka seorang yang bernama Francis Bacon berkata, jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi jikalau orang sudah mulai berpegang pada kesangsiannya, hilanglah keyakinan. Nah, mari saudaraku yang kasih, kita belajar cara mengatasi keraguan dan rendah diri dari kisah Musa. Dalam kitab Keluaran pasal 3 dan juga pasal 4 tertera dialog antara Tuhan dan Musa. Musa dipanggil untuk menghadap Firaun untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi sebelum melaksanakannya, Musa sudah mengutarakan 4 dalih yang menunjukkan alasan ketidakmampuannya, keterbatasannya, dan ketidakberaniannya. Nah, keempat alasan ini bisa saja berakar dari unsur tidak patuh pada perintah Allah, sehingga membuat alasan yang kelihatannya mengada-ngada atau benar-benar menunjukkan kejujuran dan kesadaran limitasi Musa, dan bahkan mungkin akibat kekurangan iman di dalam diri seorang Musa. Pertama-tama, Musa memberikan dalih bahwa dia tidak layak bertemu dengan Firaun. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal 3 ayat yang ke-11. Dalih yang kedua, Musa tidak terlalu mengenal Tuhan dengan baik, sehingga Musa kurang mengerti bagaimana memproklamasikan, menyatakan Tuhan kepada bangsa Israel. Keluaran pasal 3 ayat 13 hingga yang ke-16. Dan dalih yang ketiga yang dipakai Musa adalah dia tidak tahu bagaimana menjadi representasi Allah yang mengutusnya kepada bangsa Israel. Musa tidak tahu bagaimana caranya meyakinkan bangsa itu bahwa Tuhan memilih dia sebagai seorang pemimpin untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Dengan kata lain, Musa tidak mempunyai kuasa untuk meyakinkan bahwa dirinya diutus oleh Tuhan. Permulaan dari pasal 4 dari pembacaan kita Keluaran yang kita dengarkan. Dan dalih terakhir yang dipakai oleh Musa adalah hal keterbatasan diri. Dia mengatakan dia tidak fasih lidah. Ayat yang ke-10 dari pembacaan kita. Namun saudara yang kasih, Tuhan tidak membiarkan Musa terus berdalih untuk tidak mengikuti apa yang dia perintahkan. Sebaliknya, Tuhan menjawab setiap dalih yang memberatkan Musa, hingga akhirnya Musa melakukan perintah Tuhan
untuk menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, saudara-saudaraku, Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan memilihnya, Musa sangat tidak percaya diri dengan keadaannya. Dia seorang buronan yang melarikan diri ke tanah Midian. Keluaran pasal 2, di mana dia kemudian bertemu dengan calon istrinya di sana. Musa lalu bekerja sebagai gembala atas domba-domba mertuanya. Puluhan tahun lamanya, Musa yang dulunya dibesarkan di istana harus bergelut di padang rumput seharian. Nah, saudaraku, siapa sangka Tuhan mengutusnya untuk sebuah pekerjaan besar, membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, di pundak Musa letakkan masa depan sebuah bangsa. Nah, tentu saja Musa tidak siap menerima tugas sebesar itu. Ia mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Musa bertanya tentang identitas Tuhan, lalu minta tanda atau mujizat sebagai bukti pengutusannya. Pasal 3 dan pasal 4 sebelum kita sampai pada bacaan kita menyatakan itu. Nah, setelah itu Musa mempermasalahkan kemampuan bicaranya yang buruk. Nah, saudaraku, lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ayat 10 dari Keluaran pasal 4. Tuhan sabar menghadapi penolakan Musa. Dia berjanji menyertai lidah Musa dan mengajari apa yang harus disampaikan. Namun Musa terus berkelit dan meminta Tuhan mengutus orang lain saja. Maka ayat 11 sampai 17 masih terus menyatakan itu. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah di situ ada Harun, orang Lewi, itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Ayat 14. Akhirnya saudaraku, Musa tidak dapat menolak lagi. Dia berangkat menjalani misi mulia yang memang tidak mudah itu. Alkitab menceritakan bagaimana peliknya negosiasi Musa dengan Raja Firaun, juga betapa beratnya perjalanan bangsa Israel melintasi padang gurun. Yang menarik, saudaraku, sebenarnya Musa berdalih bukan karena memang dia suka ngeles, istilah anak muda sekarang, tetapi lebih karena belum ada kebenaran yang dapat diucapkan Musa. Itu yang sedang terjadi. Nah, saudaraku, dalam sebuah jeda perang Ayutthaya dan Alengka yang memperebutkan akan Dewi Sinta, tokoh kita Cepot tampil dengan pikirannya yang unik. Ia berdebat dengan seorang kesatria tentang perlunya berdoa di zaman perang konyol itu. Kesatria itu menyergah bahwa doa tak diperlukan manusia, karena Tuhan telah menggariskan nasib, dan ia maha tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Nah, saudara, itu dengan gaya humornya Cepot sampai pada jawaban-jawaban filosofis yang masuk akal dan membumi. Bagi Cepot, berdoa tak semata meminta dan memohon pertolongan dari sesuatu di luar akal manusia, kekuatan
yang tak teraba panca indera. Bagi dia, berdoa adalah cara bersyukur dan mendekat kepada Tuhan. Gaya cepot dengan bahasa aslinya. Di momen berdoa, Saul cepot aya pengalaman individu anu transenden, sareng kejujuran pengakuan selaku makhluk anu lemah. Eta mangrupikeun iman hiji hal anu ngabedakeun manusia di mata Allah. Gaya cepot dengan bahasa asli. Nah saudaraku, dengan cara berpikir seperti itu, Astra Jingga sesungguhnya tokoh sentral dalam wayang golek, khususnya di budaya Sunda. Ia tak melulu arif seperti Semar, tak selamanya bijak seperti Kresna, atau selalu melucu layaknya Gareng. Astra Jingga paduan itu semua. Nah saudaraku, Allah mampu membuat seseorang pelarian yang tidak percaya diri menjadi sosok yang besar di mata orang Israel. Di bawah gemblengan Tuhan, seorang pelarian dan gembala yang minder karena tak pandai bicara, menjelma menjadi nabi dan pemimpin yang gagah berani. Dari bukan siapa-siapa, Musa menjadi seorang yang luar biasa. Nah, seiring perjalanan spiritual kita bersama Tuhan, perubahan apa saja yang sudah saudara dan saya alami? Mungkin pola pikir, karakter kita semakin baik. Mungkin juga kita mengalami perbaikan taraf hidup atau hubungan yang dipulihkan. Jika keadaan Anda dan saya sekarang jauh lebih baik, bahkan terpandang di mata dunia, puji Tuhan. Terlepas dari semua itu saudara-saudara, kelemahan dan ketidaksempurnaan yang kita miliki, kita harus terus bertumbuh, berproses ke arah yang lebih baik. Apabila kita takut gagal, berarti kita telah membatasi akan kemampuan kita. Padahal saudaraku, kelemahan kita adalah sarana kebesaran Tuhan, jalan yang menghubungkan kita dengan kasih karunia-Nya. Gusti Yesus na tayungan. Amin. Saudara, mari kita masuk dalam doa sahabat kita berdoa. Bapa di surga, kami mengalami akan sukacita, kasih karunia Tuhan Kau nyatakan ketika kembali kami merenungkan firman-Mu. Kami masuk dalam Tuhan yang menjadikan itu firman bagi kami, mengubahkan menjadi berkat. Dan ketika itu menjadi pengalaman spiritual dan sekaligus juga pengalaman bersama dengan Engkau yang adalah Tuhan yang telah bangkit di dalam Tuhan Yesus itu, kami datang menghampiri akan kekudusan hadirat-Mu seraya memohon ya Bapa, kiranya Engkau memberkati teristimewa upaya pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menyadarkan warga masyarakat agar dapat mematuhi arahan dengan serius melalui berbagai media, khususnya menanggapi pandemi COVID-19 ini, agar benar-benar setiap orang juga makin diyakinkan ketika
boleh patuh, taat akan arahan itu, berarti menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa dan memohon kiranya Tuhan memberkati upaya pemerintah yang sedang mempersiapkan tempat-tempat isolasi, bahkan rumah-rumah sakit yang memadai, serta dapat menampung pasien berikut dengan obat dan fasilitas lainnya. Sebab dengan upaya ini Tuhan, makin benar-benar tugas mulia dari pemerintah yang Kau telah tetapkan itu akan terus mensejahterakan seluruh rakyat dan negara Indonesia ini. Kami berdoa, menopang, doa minta tolong kepada tenaga-tenaga di garda depan, mereka yang termaktub dalam relawan-relawan, mereka yang penuh dengan kepedulian mau dipakai, sehingga baik tenaga medis maupun relawan-relawan yang terus juga menolong mereka yang berkekurangan, Tuhan juga memberkati. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat-Mu ya Tuhan bagi majelis sinode GPIB, ketika mereka juga terus memikirkan, juga bersama dengan Satgas GPIB, terutama menanggapi pandemi COVID-19 ini. Memberkati akan setiap orang sahabat-sahabat yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan sukacita, boleh mendukung akan kegiatan Satgas, baik mereka yang menderita secara fisik maupun mereka yang berkekurangan. Ketika mereka sudah tidak lagi dapat bekerja, mereka yang jelas-jelas kekurangan penghasilan, ketika harus dirumahkan, Tuhan Engkau menolong, memberkati. Kami juga menyerahkan selaku majelis jemaat GPIB Bethel Bandung, kami menyerahkan akan seluruh kami yang terlibat di dalamnya tugas tanggung jawab dalam panggilan dan keputusan yang Kau percayakan. Ketika kami juga mengupayakan apa yang seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan, ketika kuasa Allah dinyatakan dalam kasih-Mu, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi warga jemaat-Mu dan juga orang-orang lain. Bapa, kami menopang dalam doa mereka yang sedang berduka oleh karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, mereka yang terus bergelut oleh karena terkena pandemi COVID-19, mereka yang harus mengalami isolasi mandiri, terlebih Tuhan, mereka yang juga harus menjaga akan kesehatan orang lain, terutama keluarganya. Kami serahkan seluruh kehidupan itu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah hanya kuasa kasih Tuhan yang Kau terus nyatakan, pun ketika kami Tuhan, Kau pakai dalam keberadaan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ketika kami juga boleh beribadah seperti saat sekarang ini, Tuhan, Engkau juga menolong kami supaya kami juga menjadi sahabat, menjadi berkat, dan terlebih Tuhan menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Inilah sukacita kami ya Bapa, inilah syukur hati kami, bahkan inilah pengharapan kami kepadamu, karena kami boleh dengan hati yang bersukacita menaikkan syukur kami hanya kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. berilah kami sukacita untuk terus menopang akan kehidupan kami dengan kasih yang Kau telah nyatakan di dalam Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Saudara-saudaraku, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita nyatakan sukacita, kita bersyukur atas apa yang Tuhan telah firmankan kepada kita. Jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Janji Tuhan selalu digenapi. Dia utus Roh Kudus bagi kita, agar kita selalu dikuatkan laksanakan amanat Tuhan Yesus. Mari kita bersaksi melayani, mengatakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Tuhan utus umatnya dalam dunia, cari hamba yang patuh dan setia, bawa damai dan kasih yang sejati bagi orang yang dalam keresahan. Mari kita bersaksi melayani, mewartakan berita keselamatan, agar dunia mengaku dan percaya Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.